Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah kabarnya hari ini baik-baik saja. Sebelumnya mohon maaf saya akan sedikit mengganggu waktu Bapak. Izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal ke Bapak. Boleh saya bertanya Pak? Boleh. Kalau saya bisa jawab dengan spontan mungkin saya jawab. Kalau memang pertanyaan itu kurang dipahami, mungkin nanti saya akan mencari pemahaman lain dan juga mencari klarifikasi dari yang lain. Terima kasih atas waktunya Pak. Pertanyaan pertama, selama ini Bapak sebagai pimpinan di sekolah, apakah Bapak bagaimana nih cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di lingkungan sekolah Bapak? Untuk mengidentifikasi permasalahan dan kasus yang ada di sekolah, mungkin kami bekerja sama dengan wali kelas. Karena wali kelas adalah yang setiap hari berhadapan, kemudian bersama-sama dengan anak. Jadi wali kelas bisa mengidentifikasi tentang perilaku dan sikap anak sehari-harinya. Berarti melalui wali kelas. Wali kelas ya, kerjasama dengan wali kelas. Ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebetulnya ini dilema. Di satu sisi kita punya program untuk mendisiplinkan anak, di satu sisi kita juga tidak akan menyakiti pribadi anak. Jadi supaya pribadinya atau psikologis tidak terganggu, mungkin kami dari pihak sekolah atau kepala sekolah memanggil anak secara individu atau pendekatan secara personal. Jadi tidak akan kami memberi hukuman atau sanksi kepada anak di depan rekan-rekannya. Jadi supaya anak itu tidak merasa terdolimi oleh kita dan dipermalukan oleh kita di depan rekan-rekannya gitu. Ya, jadi adanya dari hati ke hati dengan anak. Oh iya, seperti itu. Berarti pemanggilan secara pribadi ya Pak Secara ya? individu ya. Selanjutnya,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut, Pak? Jadi selain waktu kita melaksanakan upacara, kita berbicara tentang kedisiplinan, dan juga kita prosedurnya punya tata tertib di sekolah yang perlu diketahui oleh anak, bahwa manfaatnya disiplin dan manfaatnya mengikuti aturan yang telah disediakan oleh sekolah. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi selain kita secara individu, kadang-kadang anak itu tidak jerak. Jadi selain kita individu atau personal, juga kita kerjasama dengan wali murid. Jadi wali murid kita panggil ke sekolah, barangkali anaknya ada permasalahan. Jadi supaya wali murid itu tahu bahwa keadaan yang sebenarnya anak di sekolah seperti ini tidak akan sama pribadi anak di rumah dengan sekolah. Kadang-kadang di rumah masih seperti yang baik, tapi di sekolah karena pergaulan di masyarakatnya kurang baik, dibawa ke sekolah akhirnya dengan teman-temannya membuat etikanya juga yang tidak baik. Jadi adanya kerjasama dengan orang tua. Itu. Seperti itu ya, Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Jadi tantangannya adalah aturan atau tata tertib di sekolah itu kadang-kadang tidak nyambung kepada orang tua. Bahkan kadang-kadang orang tua dan masyarakat tidak menerima apa yang disediakan oleh sekolah. Misalnya anak itu aturan-aturan disiplinnya seperti ini, anak tidak boleh rambut gondrong. Itu aturan sekolah. Tapi kadang-kadang orang tua tidak menerima tentang aturan itu, karena kami juga di sekolah punya aturan. Misalnya anak tidak boleh gondrong. Sementara kalau kami potong rambutnya, orang tuanya tidak terima. Ataupun misalnya jangan berbicara seperti ini, ditegur oleh kita, orang tua tidak terima. Jadi kalau anak nakal, oleh kita dikasih sanksi, orang tua tidak terima. Jadi itulah tantangan bagi kami untuk menyinkronkan antara tata tertib yang kami buat dengan diterima oleh masyarakat kalau orang tuanya masing-masing. Ya, tantangannya itu orang tua kadang-kadang tidak menerima aturan yang disediakan oleh sekolah. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau jadwal itu tidak ada, tapi kami lihat dari segi kasusnya. Kadang-kadang kalau kasusnya itu temuan ataupun bahasa ini tertangkap tangan, itu langsung diselesaikan waktu itu juga. Tapi kadang-kadang ada permasalahan deliknya aduan, baik itu aduan dari temannya yang merasa terdolimi ataupun aduan dari orang tua yang anaknya merasa terdolimi oleh rekan-rekannya. Mungkin itu di waktu yang lain setelah adanya aduan. Tapi kalau deliknya tertangkap tangan waktu itu kelihatan oleh guru-guru atau kepala sekolah bahwa anak itu melakukan etika yang kurang baik, mungkin langsung diselesaikan. Tapi kalau deliknya yang aduan, mungkin setelah aduan itu masuk, kami juga mengidentifikasinya dan baru diselesaikan. Itu untuk delik-delik yang kami terima. Jadi tidak ada jadwal, tapi langsung spontan dan langsung nanti setelah adanya informasi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Jadi paling juga kita kerjasama dengan rekan guru dan juga kami ada stakeholder diantaranya dengan para pengawas, juga PGRI, K3S, dan yang lebih penting adalah kerjasama dengan orang yang dituakan, ditokohkan di lingkungan. Di antaranya ada komite, bahkan ada masyarakat ilmu itu yang merasa dituakan. Jadi kami kerjasama dengan orang-orang yang terkait antaranya untuk memajukan dan untuk disiplin sekolah itu untuk demi suksesnya pembelajaran yang lebih baik. Dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak,
Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman kami setelah etika berjalan, kemudian adanya permasalahan selesaikan. Jadi mungkin pembelajaran kami membuat jadwal pembekalan pada anak, diantaranya spiritual. Anak itu diberi tentang keagamaan, karena kalau dengan lebih memperbanyak kegiatan keagamaan, mungkin akhlak anak juga akan berubah. Baik itu kami kerjasama dengan guru agama di sekolahnya ataupun dengan lingkungannya. Jadi pembelajaran ini supaya anak selain kita kerjasama dengan komite, kerjasama dengan masyarakat yang ditokohkan, dengan PGRI, dengan pengawas, kami juga melaksanakan kegiatan yang bersifatnya spiritual, yaitu untuk membina mental anak. Jadi supaya anak itu mengerti perbuatan seperti ini adalah hukumnya apa menurut agama, perbuatan seperti ini hukumnya apa seperti untuk agama. Jadi mental anak itu diisi oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyirami rohani anak. Jadi supaya anak itu kalau mau berbuat ini, berbuat ini adalah salah atau berdosa, jadi anak itu tidak akan melakukan karena digembleng oleh kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu adalah tantangan atau kedepannya supaya kegiatan yang sudah kejadian berlalu kita bisa dicegah dengan kegiatan kerjasama dengan stakeholder dan juga ada penyiraman rohani terhadap anak itu. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih juga waktunya yang telah Bapak berikan kepada saya. Saya akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Ibu puas dengan jawaban yang telah saya berikan tadi. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak. Mangga, salam Pak. Enggak.